Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para santriyin dan santriwati yang saya kasih sayangi, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini, malam Rabu, dengan berkat taufik serta inayah Allah, kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di majlis ta'lim ini dalam rangka kita mengikuti pengajian yang senantiasa kita laksanakan secara berkala, yaitu setiap malam Rabu. Selawat dan salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, untuk berkahnya pengajian kita ini, sebagai biasa mari kita awali dengan bersama-sama membaca hamdalah, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul pengajian kita pada malam ini masih membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah membahas yang pertama, yaitu mengenai tentang ketuhanan. Dalam ketuhanan ini kita bahas tentang sifat-sifat Allah yang wajib disifatkan oleh Allah, yaitu 20 sifat. Baru kita jelaskan sifat yang pertama. Apa sifat Allah yang pertama? Wujud. Yang kedua, qidam. Nah, itu sudah kita jelaskan, wujud dengan qidam. Sekarang sifat yang ketiga, baqa, itu atau sifat yang kedua dari sifat salbiah. Kalau sifat wujud itu masuk kepada sifat nafsiyah. Nah, sifat baqa, kalau kita terjemahkan, baqa itu artinya kekal. Itu arti baqa. Kemudian apa maknanya? Jadi arti dengan makna beda. Kalau arti itu terjemahan. Nah, kalau makna, apa yang dimaksud dengan baqa itu? Atau apa yang dimaksud dengan kekal itu? Makna baqa menurut ilmu usul, ibaratun an-nafil adami al-lahiki lil wujudi au nafiyin intahal wujud au intahal akhirah. Jadi tiga makna daripada baqa itu maknanya satu. Yang pertama tadi ibaratun an-nafil adami, ibarat daripada menafikan Adam. Jadi baqa itu menafikan Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi baqa itu menafikan mustahil Allah itu tidak ada. Tuh. Jadi Allah itu tetap ada, tidak disudahi oleh tidak ada. Tuh. Itu makna baqa.
ibaratun an-nafyil adami. Satu ibarat daripada menafikan Adam. Jadi Allah tidak ada, dia tetap akan ada. Itu maknanya bako. Lain halnya kalau kita pasti akan tidak ada. Awal kita tidak ada, menjadi ada, menjadi tidak ada. Itu. Kalau Allah tidak diawali oleh tidak ada dan tidak diakhiri oleh tidak ada. Itu namanya apa? Kekal. Kemudian yang kedua, al-lahiqu lil wujudi. Tidak dihubungi, yang menghubungkan bagi wujud. Jadi Allah tidak dihubungi oleh tidak ada, dia dihubungi oleh wujud atau ada. Atau menafikan bagi kesudahan. Jadi tidak ada kesudahannya bagi wujudnya, bagi adanya. Atau dikatakan ketidakan akhir kesudahannya. Dalam bahasa Arabnya, au nafi intihal wujud au intihal akhirah. Atau dikatakan ketiadaan akhir kesudahannya. Nah itu. Jadi adanya Allah tidak disudahi. Itu. Kekal selamanya. Jadi yang tiga tadi maknanya satu, sama. Baqo artinya kekal zat Allah dan segala sifatnya. Kekal zatnya, kekal sifatnya. Zatnya tidak binasa, sifatnya juga tidak binasa. Sifat qadim dan baka itu setengah bagi nama Allah, sedangkan yang lain daripada Allah namanya baki. Itu beda antara bako dengan baki. Itu. Kalau bako kekal artinya. Kalau baki dikekalkan. Jadi ada makhluk Allah yang dikekalkan. Tetapi harus adamnya. Walaupun Allah mengekalkannya, Allah bisa meniadakannya. Jadi beda makna baka dengan baki. Baki panjang baknya. Kalau bako, kopnya yang panjang. Berarti Allah itu kekal. Tapi kalau baki yang dikekalkan, tetapi harus adamnya, harus dia tidak ada. Jikalau tidak ada adam sekalipun, walaupun dia tidak dirusak oleh Allah, seperti yang diistisnakan ada 7 perkara yang dikekalkan oleh Allah. Ada 7 macam dikekalkan oleh Allah. Apa beda kekal dengan dikekalkan? Kalau yang dikekalkan punya permulaan, permulaannya tidak ada, lalu ada. Lalu Allah tidak merusaknya, maka namanya dikekalkan, bukan kekal. Ada 7 macam yang dikekalkan oleh Allah. Pertama, surga. Surga itu awalnya tidak ada, sekarang sudah ada. Surga itu sudah ada, tapi belum dipakai. Itu. Jadi tidak ada orang sekarang masuk surga. Gitu. Kenapa belum masuk surga? Karena belum nyampe di surga. Itu. Kita sekarang di mana, anak-anak? Di dunia. Sebelum di dunia di mana?
Di dalam perut ibu. Sebelum di dalam perut ibu di mana? Di alam arwah namanya. Ya. Alam ruh. Jadi jasad belum ada, tapi ruh kita sudah ada. Ya. Ruh kita ini sudah ada, tapi jasadnya belum. Jadi lebih tua ruh kebanding daripada jasad kita. Nah, begitu kita berada di dalam rahim ibu, ada yang 6 bulan, ada yang 9-10 hari, ada yang 4 tahun. Itu lama kita di dalam perut ibu. Ada yang di kandung 4 tahun di sini? Tidak ada. Kalau anak yang umur 4 tahun, anak-anak sudah ada giginya ya. Bisa bicara, kan? Tuh, kan sudah masuk PAUD itu, 3 tahun sudah mau PAUD. Seandai kata nanti kalau ada orang hamil 4 tahun, begitu dia keluar dia tanya ibunya, siapa nama ibu? Karena dia sudah bisa bicara. Itu kita, anak-anak. Nah, setelah kita di alam dunia, kita nanti pindah namanya alam barzah. Apa? Alam barzah. Alam barzah itu antara dunia dan akhirat. Makanya orang-orang mati itu lebih tajam penglihatannya kebanding kita. Kalau kita di dunia cuma lihat dunia, itu pun sebahagiannya, tidak melihat akhirat. Kata ulama, kalau orang-orang yang sudah meninggal berada di alam barzah, dia bisa melihat dunia dan dia bisa melihat akhirat. Tapi ada semacam sekat. Dia bisa memandang dunia, tidak bisa ke dunia. Dia bisa memandang akhirat, tidak bisa ke akhirat. Jadi orang-orang tua kita itu senantiasa melihat keluarganya di dunia. Mana keluarganya yang taat, mana yang tidak taat, itu diteropong dia itu. Diketahuinya. Juga dilihatnya akhirat itu. Diberikan melihat akhirat. Tapi tidak bisa ke akhirat. Begitu nanti dunia sudah kiamat, itu kan. Semua manusia, semua makhluk meninggal dunia. Maka kita dibangkitkan dari kubur kita. Kita menuju kepada padang mauqif atau padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dihisab, dihitung amal kita. Itu. Setelah dihitung, ditimbang amal kita. Setelah ditimbang, diberikan suratan amal kita. Kalau baik, kita terima amal baik kita dari tangan kanan. Tapi kalau jelek, dari tangan kiri atau dari belakang. Jadi itu surat itu akan kita terima semua. Dan kita akan bisa baca. Itu surat itulah yang akan ditimbang nanti. Itulah proses hidup kita. Jadi masih panjang anak-anak. Jadi untuk bekal akhirat itu, bekal di alam barzah itu sekarang di dunia. Tuh. Mari kita menjadi orang takwa, tazawwadu fa inna khaira ziddi taqwa wattaqun ya ulil albab. Nah, itu yang pertama, surga. Surga itu dikekalkan oleh Allah. Tidak akan rusak surga itu. Bahkan orang-orang masuk surga tidak ada yang tua-tua. Tidak ada. Tuh. Tidak ada yang jelek-jelek, tidak ada. Itu orang masuk surga itu. Semua cantik. Tuh. Yang tua dimudahkan. Yang muda, yang anak-anak dimudahkan. Itu sama umurnya semua nanti di surga. Di surga itu pala ainun ra'at. Nikmat surga itu
tidak pernah dilihat oleh mata di dunia. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara bil qalbi bashar, tidak pernah terlintas pada hati manusia. Itulah surga. Mau masuk surga anak-anak? Ya, bagaimana caranya? Takwa kepada Allah, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Tapi kita tidak bisa menjadi orang takwa tanpa mempunyai ilmu. Makanya tambah ilmu sebanyak-banyaknya. Di surga. Itu yang dikekalkan. Yang kedua neraka. Tuh. Neraka juga sudah ada tapi belum dipakai. Dan neraka itu tidak akan rusak selamanya. Karena dikekalkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga arwah, para ruh-ruh kita itu tidak dirusak oleh Allah. Tuh. Kemudian yang keempat lauhil mahfuz, tempat dicatat amal kita. Nah sekarang yang mencatatnya namanya siapa? Raqib Atid. Ya. Yang mencatat amal kita di dunia namanya apa? Raqib Atid. Hanya kalau kita terasa diri kita diawasi oleh Allah, malu kita untuk berbuat maksiat. Karena semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. Janganlah kamu menyakiti malaikat dengan sebab perbuatan jahat kita. Itu anak-anak. Itu lohil mahfuz. Terus nulis lauhil mahfuz. Yang kelima kolam. Kolam bukan kolam, kalamun, pena. Ya, yang dipakai nulis di lauhil mahfuz itu, kalam itu. Terus nulis itu kalam itu. Menulis amal-amal kita. Laporan daripada siapa tadi? Kiramang katibin atau Raqib Atid. Nah, kemudian ada yang juga yang dikekalkan yang keenam aras. Aras surah Rahman. Itu di atas 7 petala langit. Bahkan dia termasuk makhluk yang terbesar itu. Namanya aras. Kemudian yang ketujuh kursi. Kursi itu ya. Kena ada namanya ayat kursi. Wasi'a kursi yuhus samawa wal ardh. Nah ini yang 7 ini dikekalkan oleh Allah. Kalau bahasa Arabnya baki. Baki. Yang dikekalkan. Bukan bako. Kalau bako itu kekal. Kalau baki yang dikekalkan. Maka yang 7 ini dibakakan oleh Allah. Tidak baka harus Adamnya. Tiada baka harus Adamnya. Nah sekarang dalil naklinya. Dalil nakli sudah saya katakan kalau dalam ilmu usul 2 namanya. Dalilnya dalil nakli dengan dalil akli. Apa? Dalil dan dalil akli. Kalau dalam ilmu fikih 2 juga. Ada namanya apa? Dalil qat'i dan dalil zonni. Apa? Dalil qat'i dan dalil zonni. Nah, itu. Supaya tahu itu. Jadi dalil qat'i itu tidak dibahas oleh Imam Mujtahid. Yang dibahas adalah dalil apa tadi? Zonni. Nah, dalil nakli ini adalah dari Al-Quran atau lengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Seperti firman Allah itu di dalam surat Al-Qasas
ayat 88. Surat apa? Nah, di situ firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan lenyap atau akan binasa kecuali zat Allah yang tidak binasa. Wajhahu di sini artinya zat. Bukan artinya muka aja. Memang kalau secara harfiahnya namanya muka itu. Illa wajhah. Sama dengan kita anak-anak itu yang paling penting di dalam organ tubuh kita apa anak-anak? Yang paling penting. Semua penting. Tapi yang paling penting itu apa? Apa kita? Otak kita ya. Muka kita. Itu. Ya, kalau tangan dipotong masih hidup ya. Si kaki dipotong masih hidup. Tapi kalau leher dipotong, nah itu makanya itu yang paling penting sama kita. Kita muka. Cermin kecantikan juga ada pada muka. Biar nanti pinggangnya seperti gitar, betisnya seperti perut padi, itu. Ya. Tapi mukanya jelek, tidak kelihatan yang lain. Mukanya cantik luar biasa, tapi betisnya seperti betis bebek. Terus pinggangnya seperti derim, tidak kelihatan. Karena ini cermin kecantikan. Jadi hilang yang lain. Kalau makan, kalau dalam kebutuhan manusia yang paling penting apa? Makan. Nah, itu makanya dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bil batil. La ta'kulu. La ta'kulu riba katanya. Jangan kamu makan yang riba. Gitu. Kenapa dia kayak ada, jangan nanti biar saya rentenir, saya bukan makan, saya pakai beli mobil, buat rumah. Karena ayat itu la ta'kulu riba katanya, pakai makan. Kenapa makan yang di min itlaqil juz'i wa iradatil kul? Satu yang dituju tapi maksudnya semua. Jadi yang penting bagi kita itu yang makan ya. Misalnya ndak punya baju kain tidak punya, tapi dapat makan, hidup enggak? Hidup. Punya rumah yang mewah, terus pakaian mentereng, tapi tidak dapat makan, hidup enggak? Enggak. Nah, makanya ayat itu memakai kata takulu, pakai makan. Nah, sama dengan ini, kok Allah Ta'ala pakai wajah, pakai muka. Jadi Allah itu berwajah. Wajah di sini bermakna zat itu. Nah, inilah dalil Allah itu bersifat baqa. Kulla syai'in halikun. Jadi semua kita ini akan lenyap, akan binasa. Itu. Illa wajhah. Termasuk malakal maut yang mencabut nyawa kita juga mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Surat apa itu, Anak? Surat Ar-Rahman. Nah, itu. Jadi kita semua akan mati. Yang tidak meninggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Sekarang dalil aklinya. Kalau tadi dalil naklinya. Sudah saya sebutkan dua. Pertama surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun wajhah. Dan surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Wa amma burhan wujubul baqa'i lahu ta'ala. Gitu.
fali annahu law amkana ayal haqqul adam wa lan tafa anhul qidam lakin wujudihi hina idzin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa qad sabaq qariban wujubu qidamihi ta'ala. Adapun tanda wajib baka bagi Allah Ta'ala jikalau dapat dihubungi akan dia oleh tidak. Kalau Allah dihubungi tidak, atau misalnya Allah itu mati itu, atau wafat, tentu ia tidak kidam, otomatis sifat itu akan hilang. Jika ia tidak bersifat kidam, maka adanya ketika ini menjadi harus, tidak menjadi wajib, melainkan dia menjadi bahru. Sedangkan Allah SWT terdahulu kidamnya. Sudah tadi kita bahas masalah kidam. Dan Allah bersifat baru itu adalah mustahil. Dan sifat baka ini adalah bagian daripada sifat salbiyah. Dan lawannya pana, didduhul pana. Wajib Allah bersifat baka, mustahil Allah bersifat pana. Apa pana itu? Binasa. Nah, inilah sifat Allah yang keberapa tadi? Yang ketiga atau yang kedua daripada sifat salbiyah. Kita beralih kepada sifat yang keempat, ya. Apa itu yang keempat? Mukhalafatuhu lil hadisi. Makna harfiahnya mukhalafatu lil hawadis, artinya bersalahan Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baru. Itu. Jadi Allah tidak sama dengan yang baru. Itu dalam bahasa Arabnya mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu. Berlainan Allah taala bagi segala yang baru. Apa yang tidak sama dengan yang baru? La yumathilhu syai'un. Tidak diserupai akan dia oleh sesuatu. La bidzatihi, Allah tidak serupa pada zatnya makhluk. Wala bisifatihi, dan Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Wala fi af'alihi, dan tidak serupa dengan af'al makhluk. Nah, jadi tidak menyamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu, tidak sama pada zatnya, tidak sama pada sifatnya, tidak sama pula pada af'alnya. Nah, yang perlu diketahui anak-anak, di mana tempat mukhalafatuhu lil hawadisi, di mana tempat Allah itu berlainan bagi segala yang baru. Menurut ahli usul itu ada 10 macam itu anak-anak. Mudahan habis nanti. Jam berapa ini? Jadi 10. Ayakun Allah jirman. Yang pertama itu, mustahil Allah itu jirim. Karena yang jirim kita. Kalau Allah zat, pada kita apa namanya? Jirim. Kalau Allah itu namanya zat. Ya, Allah Ta'ala itu jirim, nama jirim. Apa nama jirim? Ialah yang mengambil tempat lapang sekedar besarnya. Yang mengambil lapang apa? Lapang sekedar besarnya. Jadi itu jirim. Tergantung besarnya, begitulah tempatnya. Nah, yang mengambil tempat sekedar besarnya itu namanya apa? Jirim. Semua kita jirim itu. Maka yang paling besar rumahnya itu siapa? Yang paling gemuk. Ya, paling gemuk. Yang paling besar bajunya siapa? Yang paling gemuk. Yang paling besar sepatunya di dunia siapa? Yang paling besar kakinya. Nah, itu. Jadi kita ini semua jirim anak-anak. Jadi mustahil Allah itu mengambil tempat. Ya, jadi Allah tidak bertempat. Dia bukan jirim. Itu.
Kita anak lahir masih kecil, kan? Jirim kita kecil. Kita baru ini kan berubah, ya. Baru keluar dari perut ibu, ndak bisa merangkak, ndak bisa duduk, kan? Apalagi berdiri, apalagi jalan. Nah, sehingga kita dinamakan baru karena kita punya perubahan. Tuh. Semuanya kita ini kan, begitu lahir pasti tidak kenal ibunya, ya. Ya, dirinya saja tidak kenal itu. Semakin lama di dunia, semakin besar, semakin banyak yang kita butuhkan. Nah, itu namanya perubahan. Tuh. Jadi Allah itu mustahil jirim. Tuh. Yang lazim bagi jirim itu 4. Nama lazim itu wajib. Wajib, lazim, itu namanya, maknanya wajib, ya. Kalau dia mengatakan lazim berarti maknanya wajib. Biasa kalau dalam ilmu usul memakai kata lazim. Nah, yang lazim bagi jirim itu 4 perkara. Ini wajib bagi kita sebagai jirim itu 4. Bukan kita saja jirim. Tuh. Selain Allah itu jirim namanya. Yang pertama itu jirim itu bahru, berubah. Tuh. Rumah awalnya baik, kalau tidak diperbaiki menjadi apa? Rusak. Itu. Pakaian juga demikian, kan? Tuh. Berubah enggak? Begitu kita beli di toko, kita pakai 2 hari, namanya apa? Hah? Apa namanya? Second. Kan? Tidak bisa dikatakan baru. Sama dengan perawan atau bujangan, ya. Begitu dia kawin, sudah hilangnya perawannya. Yang laki hilang apanya? Jejakannya hilang, kan? Bisa hendak kembali. Nah, sudah berubah itu. Itu. Tidak bisa dikatakan perawan. Kita berubah. Itu karena jirim sifatnya baru. Waktu kita masih muda belia itu, ya, anak-anak, tidak ada yang keriput-riput, kan? Semua kencang. Gitu. Apa saja dipegang itu. Semua berisi aja. Tapi kalau sudah usianya semakin tinggi, ya, mata kabur, uban bertabur, pipi kendur, gigi gugur, makanannya bubur, masuk kubur. Nah, ini semua kita akan begitu, anak-anak. Karena kita termasuk jirim. Jirim itu adalah berubah. Jadi Allah bukan jirim, mustahil. Yang kedua, jirim itu bersusun. Apa? Bersusun. Tidak bisa satu. Kalau manusia banyak susunannya. Ada kepalanya, ada tangannya, ada perutnya, ada kelaminnya, ada kakinya, ada enggak? Ya, kalau kepala saja bisa dikatakan manusia? Enggak. Namanya apa? Apa namanya? Kepala manusia. Nah, bisa dikatakan manusia. Kalau tangannya saja namanya apa? Tangan manusia. Tidak bisa dikatakan manusia. Jadi ada susunannya. Itu jirim. Kalau dalam bahasa ilmu usul disebut namanya juz'i. Apa namanya? Juz'i. Kita jelaskan nanti juz'i itu.
Yang ketiga mengambil lapang. Ini namanya yang lazim pada jirim tadi. Pertama apa? Bahru. Kedua bersusun. Ketiga mengambil lapang. Itu. Dia mengambil lapang. Mengambil tempat sekedar besarnya. Itu. Sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat menerima arad. Itu. Arad itu kalau kita namanya arad, kalau Allah namanya sifat. Jadi arad itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada jirim. Nah, kita contohkan anak-anak. Ini bagaimana warnanya nih? Namanya hitam. Kan? Ambil hitamnya, tinggalkan kitabnya. Apakah yang hitam ini kitab? Enggak kan? Tuh. Sama dengan kerudung anak-anak. Ada kerudung putih, ada hijau, ada yang hitam. Enggak ada kan? Itu. Nah, segala warna itu namanya apa? Arad. Apa? Arad. Tuh. Segala bentuk arad. Ya. Tuh. Seperti maqadir. Itu termasuk arad juga. Maqadir itu artinya ukuran. Pakai apa itu? Pakai meteran. Ya. Atau pakai jengkelan. Itu disebut namanya arad. Tuh. Kemudian jihad, arah. Arah itu juga termasuk namanya arad. Berapa arah anak-anak? Masa 4. Mata angin itu berapa tuh? Mata angin. Atau timur laut itu kan. Atas, bawah, timur, barat. Ya, itu arah. Jadi arah ini juga namanya apa? Arad. Dan arah itu termasuk namanya amrun i'tibari. Perkara yang diiktibarkan ada, pada hakikatnya tidak ada. Kita contohkan anak-anak. Ini mana timur? Itu. Tembok ini ya? Timur nih. Di timur tembok ini apa namanya nih? Nggak, yang ini. Tembok yang sekarang kan ini timur. Masuk di pintu itu di sini apa jadinya nih? Hah? Barat. Mana dia timur tadi itu? Hah? Kan itu. Itu arah anak-anak. Jadi arah itu hakikatnya ada, kalau dicari tidak ada. Misalnya barat. Ini barat. Kita keluar di mobil itu jadi apa ini? Nah, kenapa Anda jadi barat? Nah, itu yang disebut namanya amrun i'tibari. Perkara ada, kalau dicari tidak ada. Sama dengan adanya tengah anak-anak. Kenapa ada tengah? Karena ada ujung dan pangkal. Ya, ini ujung, ini pangkal. Mana tengah ini? Jangan potong di sini. Apa jadinya nih? Hah? Jadi ujung pindah ke sini tengahnya, potong sini. Ujung jadi ujung pindah ke sini tengahnya. Jadi ya itu namanya
apa? Apa namanya? Arad. Itu sifat apa? Sifat makhluk. Itu. Sama dengan makadir, ukuran. Juga dengan zaman, masa. Berapa masa? 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Ke dunia kita satu masa saja. Masa lalu tidak kembali lagi. Hah? Kemarin hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Sekarang malam apa? Kemarin malam apa? Sama enggak malam Selasa? Nah, itu. Jalan itu namanya apa? Arad. Jadi Allah enggak dihubungi oleh masa. Enggak punya masa. Yang punya masa cuma kita. Jadi masa ini diciptakan oleh Allah untuk makhluknya, bukan untuk Allah. Kemudian ada namanya hampir, dekat. Dekat itu arad itu. Ya. Saya dekat dengan dia, kata. Kalau dicari dekat juga tidak ada itu. Apa namanya dekat? Berdempetan. Kan begitu. Nah, sekarang kita tanya, itu siapa itu yang datang kemarin? Itu kerabat saya, orang dekat sama saya, padahal dia di rumahnya. Kan itu kerabat kita misalnya di rumah, kok dikatakan dekat? Dekat apanya? Dekat keluarga. Padahal jauh. Kadang-kadang orang goncengan itu lebih dekat itu. Enggak, goncengan itu dekat apa enggak? Apalagi tukang ojek, ya. Yang diojek perempuan. Dan bukan saudaranya, bukan siapanya itu. Yang perempuannya pakai baju oblong, ya. Kaos oblong. Dan jok motornya ke depan, ya. Lengket betul itu. Nah, yang dari depan cari yang runtak-runtak. Gitu. Jadi dekat itu termasuk apa? Arad. Jauh. Jauh itu juga termasuk arad. Sifat kita itu. Oh, dia orang jauh itu bukan orang dekat, katanya. Akrab betul kamu, ya. Dekat betul kamu, ya. Padahal dia jarak duduknya jauh-jauh itu. Istilah aja itu. Apalagi kecil. Kecil itu arad juga itu. Jadi aradnya yang kecil itu. Kalau yang gemuk, apanya yang besar gemuk itu? Aradnya yang ya itu. Jadi yang gemuk-gemuk itu lebih banyak biayanya, ya. Bajunya pasti besaran, ya. Dia punya keuntungan orang-orang besar itu, ya. Ada aja lebihnya sama dia. Semua enak anak-anak, yang besar bagus, yang kurus bagus, yang pendek kerdil bagus, yang tinggi juga. Kenapa diciptakan oleh Allah? Karena selera manusia itu tidak sama. Tidak sama itu. Kita tanya satu persatu, kamu enaknya yang jadi pasanganmu yang gemuk atau yang kurus? Oh, saya yang gemuk, katanya. Kenapa? Nanti musim dingin itu, katanya. Musim dingin. Nanya lagi satu,
Kamu maunya apa? Kalau saya yang kurus. Kenapa milih yang kurus? Kebetulan pergi ke rumah mertua, kita tidak dihalangi oleh istri kita, kelihatan saja kita kan. Jadi kalau yang gemuk tidak kelihatan katanya. Suaminya di belakang, terus istrinya kena gemuknya. Ada manfaatnya, gitu. Kok kamu yang bagaimana? Oh, yang tinggi katanya. Kenapa milih yang tinggi? Ya tidak perlu cari tangga nanti. Kalau ada yang mau diambil yang tinggi-tinggi cukup itu. Gitu. Kamu maunya apa? Yang pendek. Saya kenapa? Ya nanti kalau ada masuk ke kolong jambatan, apa itu. Nah, kamu tahu namanya? Itu namanya arat. Kecil arat, besar arat, bersentuh, sentuh itu, sentuh, kan? Ada kalanya disentuh sakit, ada kalanya disentuh enak, kan? Ya. Kalau api disentuh sakit, kan? Kalau pisau disentuh sakit. Nah. Ya, kamu sudah tahu sentuhan apa yang paling enak, ya. Kemudian apalagi arat itu bergerak, ya. Gerak itu namanya apa? Arat. Ada orang bergerak sakit, ada yang bergerak enak, kan? Kalau orang kesakitan terus bergerak apa enggak? Kan bergerak, tapi itu sakit. Tuh. Tapi kalau malam pertama ini anak-anak ini belum tahu sudah tertawa ini. Nah itu. Jadi gerak itu adalah termasuk arat. Tapi ini sudah jam 9 lebih, hampir ini. Dan diam. Diam itu termasuk namanya arat. Diam terus. Berarti sifatnya diam. Ada orang itu pendiam, ada orang itu cerewet, ya. Mana yang lebih enak, yang diam atau cerewet? Ada kalanya baik, cerewet, ada kalanya diam, tidak benar itu. Ditanya namanya, siapa namamu, tidak beritahu kita. Kan kesel kita itu. Nah itu, jadi inilah yang namanya arat anak-anak. Pertama, makadir, ukuran, arah, masa, hampir, jauh, kecil, besar, bersentuhan, bergerak, diam. Itu semua namanya arat. Sifat kita selaku manusia. Itu yang pertama. Jadi mustahil Allah itu jirim. Yang lazim bagi jirim itu ada 4 saya bilang. Pertama ialah bahru, kedua bersusun, ketiga mengambil lapang, dan keempat menerima arat. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti kita sambung lagi. Yang kedua, karena banyaknya berapa? 10 itu mukhalafatul lil hawadis. Nah, mungkin kita terus akan belajar ilmu usul dulu ini, ya, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Baru kita bahas apa ini? Mukhalafatul lil hawadisi. Wujud, kidam, baka, mukhalafatul. Dan mukhalafatul hadis belum selesai. Itu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi kafiyan wa zida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma abta' alaina abtuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma.
اللهم إنا نسألك علمنا ما جهلنا فرد لنا إن حاجاتنا إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم جمع هذا جمع مرحوما تفرقا بل هذا متفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغرا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة.